artinya Habib ini legowo ya, walaupun orang saya tidak masalah itu. tidak masalah ya. Saya tidak pernah masalah karena saya dari awal sudah bilang ini kan sesuatu yang masih berkembang dan tidak Syukuri apa yang ada adalah anugerah. Kita jalani hidup ini, inilah yang terbaik. Oke, Pak Aristio, salam takdim. Kalau salah mohon maaf ke masyarakat dan bertobat kepada Allah lalu perbaiki perilaku sehari-hari. Bukankah Allah Maha Pengampun? Pak Aristio, saya salah, saya mengaku salah. Saya salah, mengaku salah. Nanti saya itu salah. Persepsi terlalu keseluruhan kepada beliau salah ternyata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia atas kesalahan saya yang terlalu berlebihan dalam husnuzon kepada beliaunya masih satu kata harus salah kasih ternyata ujung-ujungnya beliau juga tidak bisa. Kalau saya bilang, saya kan ini asal usul kenapa saya tes DNA. Sebenarnya saya bilang kalau Anda hakul yakin ini masalah yang berkenaan dengan keturunan, sama dengan berkenaan dengan suami istri. Kalau Anda menuduh istri Anda selingkuh, dalam Al-Quran itu ada namanya sumpah li'an. Kalau Anda punya bukti, tapi kan bukti tidak selalu cukup karena misalnya mengatakan selingkuh itu harus 4 orang saksi. Betul ya. Ya kan, 4 orang saksi itu baru bisa diambil sebagai apalagi bukti. Kalau misalnya seorang suami lihat istrinya berselingkuh, dia sendiri yang melihatnya, tidak ada orang lain, dia nggak bisa. Nah kalau dia memaksakan pendapat dia bahwa istrinya selingkuh, dia harus siap sumpah laknat. Nah ketika seseorang menuduh keturunan orang lain rukat dan kemudian mengatakan bahwa wah ini bohong, berarti kan sama dengan menuduh tadi orang lain bohong dalam Al-Quran. Dalam kondisi seperti itu ya sumpah laknat. Sebenarnya awalnya saya kenapa teori ini, sebenarnya saya bilang dasarnya saya bilang seperti itu, bahwa kalau Anda mau bicara masalah keturunan ini kan sama dengan menuduh. Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri, ya Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, hakul yakin, ya kan Anda harus siap dong terima risikonya. Seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Kalau tidak ya, tapi tidak ada yang berani terima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang silakan kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang saya keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Bagi saya, biarkan kita bawa keluarga kita, satu keluarga kita mati semua. Mau hitung berapa hari, 40 hari, 1 tahun, itu bisa, silahkan. Karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga, karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin, sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah. Karena ketika Anda merasa yakin dalam ilmu itu tidak ada keyakinan mutlak, tidak ada kepastian mutlak. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Nah, ketika kita berselisih, mari kita selesaikan, minta kepada Allah yang menyelesaikan di antara kita. Karena banyak yang kena prank sama Habib pas tes DNA ikhlas. Sekarang nggak legowo, marah dulu, hati-hati, sumpah dan lain-lain. Padahal dialah yang harus hati-hati karena ngaku keturunan Nabi, tapi yang penting mau tes data sudah masuk. Ya alhamdulillah saya emang tersuwun kepada kami bagus, karena sudah mau jadi relawan, sudah mau. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya, dan dalam agama pun itu yang saya pahami. Seperti Bang Roma juga memang podcast sekarang juga ramai nih tentang nasabah Bang Roma. Karena dia mengatakan hakul yakin, itu kan tingkat keyakinan tertinggi sebelum kamalul yakin. Dia nggak berani bilang kamalul yakin, dia belum sampai ilmunya kepada kamalul yakin. Jadi komentar terhadap Bang Roma bagaimana ini? Ya, saya melihat terlalu tergesa-gesa juga. Masalah yang seperti ini sebaiknya kita jangan masuk terlalu dalam, kecuali dengan ilmu yang betul-betul memadai. Apalagi ini menjadi sumber fitnah, ini akan menjadi masalah nanti. Dan saya melihat juga ini suatu hal yang mengkhawatirkan ke depan, karena kasus ini hanya di Indonesia yang muncul seperti ini. Saya tidak melihat di negara lain. Karena memang Habib juga kebanyakan di Indonesia. Mirza Hafid nggak taunya ketahuan sifat aslinya semua. Katanya waktu mau tes nggak ngaruh, mau asli Pak giliran nggak ketahuan, nggak asli, nggak terima. Ini Sina 719 adalah mungkin Habib Agus kemudian sebelum dites dan setelah melihat hasilnya terkejut karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya stres kan berarti pusat para Habib di Kalsel itu Kalimantan Selatan. Dulu itu ada seorang artis yang bernama Ian Kasela itu Kalimantan Selatan, dengan grup bandnya Raja. Diredam itu Raja Ian Kasela, Kalimantan Selatan. Pusat para Habib di Kalsel itu Batu Licin.
Sejarahnya bagaimana itu Pak Kiai? Sejarahnya itu pemberian Belanda untuk mengelola daerah Batu Licin, Kabupaten Manado. Gara-gara Habib Hamid Alaidrus bin Habib Ali Alaidrus mampu menangkap pejuang rakyat Banjar yang bernama Kiai Demang Lehman, yang Pambarani dikasih uang, sedangkan Habib Hamid dikasih wilayah, dikelola menjadi bawahan Belanda yang ada di Samarinda. Jadi sampai sekarang Batu Licin itu ya bisa dikatakan religius kotanya, tetapi lebih banyak mengedepankan kasta-kasta. Kasta di sana yang paling tinggi ya Alaidrus itu.